Benarkah Yakjuj dan Makjuj berasal dari bangsa Mongol dan Tatar? Penasaran sama jawabannya? Simak video ini sampai habis. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam sejarah Islam, ada dua bangsa yang dikenal sebagai bangsa perusak. Bangsa ini dinamakan dengan Yakjuj dan Makjuj. Dalam Al-Quran, dua kata ini disebut sebanyak dua kali, yaitu dalam surah Al-Kahfi ayat 94 dan surah Al-Anbiya ayat 96. Dalam surah Al-Kahfi diterangkan, Yakjuj dan Makjuj adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi yang ditakuti oleh suatu kaum yang bertempat tinggal di antara dua gunung. Sehingga, ketika Raja Zulkarnain lewat di tempat itu, ada sebuah kaum yang memohon pertolongan kepadanya dari kebengisan Yakjuj dan Makjuj. Zulkarnain yang terkenal dengan tentaranya yang sangat kuat merasa tidak sanggup melawan dua bangsa perusak ini. Zulkarnain kemudian membuatkan sebuah tembok yang sangat tinggi sebagai penghalang serangan mereka. Sementara itu, dalam surah Al-Anbiya disebutkan, Yakjuj dan Makjuj segera turun dengan cepat dari tempat yang tinggi ketika tembok penghalang mereka terbuka sebagai tanda telah dekatnya kedatangan janji Allah. Ini adalah suatu kepastian yang sudah dijanjikan. Karena, dalam Al-Quran dengan tegas disebutkan janji Allah untuk membukakan tembok penghalang mereka yang pasti akan dibukakan suatu saat nanti. Al-Quran sendiri tidak menerangkan siapa sebenarnya Yakjuj dan Makjuj, dari bangsa dan keturunan mana mereka. Al-Quran hanya menjelaskan sifat-sifat mereka, yaitu kaum pembuat kerusakan di bumi. Kalau tembok penghalang sudah dibuka, mereka akan turun mengalir seperti mengalirnya air bah yang menerjang bak banjir. Namun, bila tembok penghalang tersebut masih kokoh, mereka tidak masuk dan tidak dapat membuat kerusakan. Terkait hal ini, para ulama tafsir banyak menakwilkan soal dinding pembatas tersebut. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya menjelaskan, Yakjuj adalah Tatar dan Makjuj adalah Mongol. Mereka berasal dari satu bapak yang bernama Turk, bertempat tinggal di bagian utara Asia. Daerah mereka memanjang dari Tibet dan Cina sampai ke Laut Baku Utara di barat sampai Turkestan. Menurut Al-Maraghi, di berbagai zaman, bangsa-bangsa ini sering menyerang, membuat kerusakan di muka bumi dan menghancurkan bangsa-bangsa lain. Di antara mereka terdapat bangsa-bangsa yang kejam, turun dari bukit-bukit di Asia Tengah dan pergi ke Eropa pada masa dahulu, mereka seperti bangsa Smith, Sumeria, dan Hun. Mereka banyak menyerang negeri-negeri Cina dan Asia Barat. Salah satu pemimpin besarnya bernama Temujin yang dijuluki dengan nama Genghis Khan, dalam bahasa Mongol yang artinya Raja Alam. Ia hidup pada tahun 1167 sampai 1227. Ia ikut bersama tentaranya yang perkasa keluar jauh ke Asia Tengah. Ia menundukkan Cina Utara, kemudian pergi ke negeri-negeri Islam, lalu menundukkan Sultan Autbuddin bin Armilan, salah seorang Raja Seljuk, yang menganut aliran Khawarizm. Genghis Khan melakukan kekejaman yang belum pernah ada sebelumnya di negeri ini. Sementara itu, Imam Hanbali dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal menafsirkan hal berbeda. Seperti dikutip Ibnu Katsir, ia menyebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nuh memiliki 3 orang anak, yaitu Sam, nenek moyang orang Arab, Ham, nenek moyang orang Sudan, dan Yafis nenek moyang orang Turk. Menurut sebagian ulama, Yajuj dan Majuj adalah keturunan Yafis, putra Nuh. Demikian juga pendapat An-Nasafi, seorang ahli fikih, usyul fikih, dan tafsir. Ia menjelaskan lebih detail lagi, bahwa Yakjuj berasal dari suku Turk, sedangkan Makjuj berasal dari suku Jail serta Dailam keturunan Yafis yang membuat kerusakan di muka bumi. Mereka tidak mati dan masing-masing memiliki 1000 keturunan yang dilengkapi dengan senjata. Menurut salah satu ulama di Indonesia, Buya Hamka, juga memberikan penafsiran tentang Yakjuj dan Makjuj ini. Menurut Buya Hamka, Yakjuj dan Makjuj adalah segala gerak yang hendak merusak dunia ini. Karena itu, baik diri,
keluarga, maupun negara serta bangsa wajib membuat tirai besi sebagai benteng agar Yakjuj dan Makjuj tidak masuk. Menurut dia, mungkin Yakjuj dan Makjuj dapat ditafsirkan sebagai pikiran jahat, maksud buruk, dan ideologi yang menyesatkan yang dianut sebagian manusia. Manusia yang menganutnya dengan kelicikan jahatnya bisa mempergunakan manusia sesamanya menjadi alat untuk merusak bumi. Sebab itu, pikiran yang baik, cita-cita yang mulia, dan ideologi yang sehat harus ditanamkan dengan teguh pada setiap diri, keluarga, dan negara serta bangsa untuk membentengi Yakjuj dan Makjuj ini. Namun, pendapat yang paling kuat mengatakan bahwa Yakjuj dan Makjuj adalah suatu kaum dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Seperti riwayat dari Abdu bin Hamid melalui sanad sahih, dari Abdullah bin Salam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya, Yakjuj dan Makjuj ini dari keturunan Adam. Di belakang mereka ada 3 umat. Tidaklah seorang dari mereka mati, melainkan meninggalkan lebih 1000 keturunan. Imam Al-Alusi juga menambahkan, bahwa Yakjuj dan Makjuj ini bangsa yang memiliki umur panjang. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.